Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan fikih kelas 10 SMA yang dikeluarkan atau merujuk dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bab 1 yang akan kita pelajari dalam pendidikan fikih adalah sumber hukum Islam. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, kita akan belajar terkait dengan bagaimana menganalisis kedudukan Al-Quran, Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan dan yang membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat yang dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Karena Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu dan juga tidak hanya berlaku pada suatu zaman. Benar, artinya Al-Quran itu mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan mutlak artinya bahwa Al-Quran itu tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Bahkan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini muncul itu semakin membuktikan tentang kebenaran Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu terdiri dari tauhid atau pengesaan Allah, ibadah atau aktivitas yang menghidupkan tauhid, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti di situ Al-Quran berisi prinsip-prinsip atau aturan-aturan hukum, di mana prinsip aturan hukum tadi ada yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, ada yang mengatur hubungan sesama manusia atau hablum minanas. Yang selanjutnya isi kandungan Al-Quran adalah kisah dan cerita, yaitu kisah-kisah tentang orang-orang soleh dan ingkar atau membangkang. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan kedudukan Al-Quran. Setelah kita mengetahui terkait dengan pengertian, isi kandungannya, kita akan mengetahui kedudukan Al-Quran. Bahwasanya kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Selain itu, Al-Quran sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Selain itu juga sebagai obat penyakit rohani, sebagai pedoman hidup setiap mukmin, dan sebagai pemberi kabar gembira. Sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek, sebagai mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad yang tidak ada tandingannya. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman kehidupan serta petunjuk bagi umat manusia. Nah, kita sampai kepada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Jadid, yang berarti baru, qorib, yang berarti dekat, dan khabar, yang berarti berita. Secara istilah, Al-Hadis ialah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Al-Hadis ini yaitu sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum
yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Selain itu, fungsi al-hadis sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu pula, fungsi al-hadis sebagai penjelas hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Setelah kita ketahui bahwasanya pengertian dan fungsi dari al-hadis, kita akan ketahui bahwa sumber hukum Islam yaitu al-hadis, yaitu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya yang lain adalah untuk menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, menjelaskan dan merinci hukum yang masih global, serta menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam kedua ini diperoleh dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan belajar terkait dengan macam-macam hadis. Bahwasanya, anak-anakku sekalian, hadis jika ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan, hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu berurutan atau berlanjut. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang. Secara lebih jelasnya akan kita jelaskan satu persatu terkait dengan macam-macam hadis, baik yang hadis mutawatir maupun yang hadis ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaannya itu tidak mungkin untuk berbuat dusta. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa tingkat kebenaran hadis mutawatir itu sebanding dengan Al-Quran. Dengan kata lain, hadis mutawatir juga sahih dan dapat dijadikan dasar hukum atau hujah. Syarat-syarat sebuah hadis mutawatir adalah sebagai berikut. Mereka yang meriwayatkan dari tingkat pertama harus benar-benar mengetahui yang diberitakan dengan penglihatan ataupun pendengaran, bukan dengan penyelidikan atau perhitung-hitungan akal. Selain itu, terdapat jumlah bilangan yang sah pada tiap-tiap tingkatan, yaitu jumlah yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin untuk berdusta. Selanjutnya, jumlah bilangan orang yang meriwayatkan tidak ada batas tertentu, tetapi yang terpenting adalah adanya pengetahuan pasti dari kabar yang diperoleh, juga kepuasan jiwa pada orang-orang yang menerimanya atau tidak bersengketa mengenai kabar itu. Setelah kita mengetahui hadis mutawatir, kita akan mempelajari terkait dengan hadis ahad. Hadis ahad itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Jika dilihat dari segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, hadis ahad ini dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tingkatan walaupun sesudah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis gharib merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan. Itu hadis ketika dilihat dari segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkannya. Sedangkan anak-anakku, hadis ahad jika dilihat dari segi mutu periwayatannya, hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Hadis sahih,
hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang periwayatannya atau sanadnya itu tidak terputus dari awal sampai dengan akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Periwayatan hadis ini tidak ada keganjilan atau kecacatan. Sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum. Sedangkan hadis Hasan itu adalah hadis yang tidak terputus periwayatannya, serta diriwayatkan orang-orang yang adil, tetapi di sini kurang teliti. Hadis hasan ini juga bisa dijadikan sebagai hujah atau pegangan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, yang kurang dari tingkatan hadis hasan, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujah. Sampailah kepada kita tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya adalah mengerahkan segala kemampuan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai putusan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yaitu sumber hukum yang sebelumnya. Isi kandungan dari ijtihad ini pastinya adalah jawaban dari semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Orang yang berijtihad dinamakan mujtahid. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam pastinya di sini didasarkan pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Selain itu, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila hakim akan mengadili lalu ia berijtihad, kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Apabila ia berijtihad dan tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam sumber hukum Islam ijtihad, kita akan mengetahui macam-macam ijtihad. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ijtihad dibagi menjadi 2, yaitu ijtihad intiqai atau tarjih dan ijtihad insya'i atau ijtihad kreatif atau ijtihad kolektif. Ijtihad intiqai yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu di dalam masalah tertentu, dengan menyeleksi pendapat mana yang pastinya lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk kondisi terkini. Sedangkan ijtihad insya'i yaitu ijtihad dilakukan dengan cara mengambil konklusi atau kesimpulan
hukum baru di dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama fikih terdahulu. Sehingga pendapat baru yang dimaksud pun berbeda dengan pendapat yang dahulu. Sebab hal ini telah diupayakan berbagai pemahaman dan penelitian baru secara menyeluruh yang di situ melibatkan berbagai ahli, baik itu dari ilmu pengetahuan atau yang terkait. Di sini, Ali Hasbullah menyebut jenis ijtihad ini adalah sebagai ijtihad kolektif atau jama'i. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum utama, setelah itu kita mempelajari terkait dengan Al-Hadis, sumber hukum Islam kedua, dan ijtihad, maka pastinya kita akan mengetahui bahwasanya kita sebagai umat Islam untuk meyakini sumber hukum Islam tersebut. Yang pertama, meyakini sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Bahwasanya umat Islam wajib untuk meyakini Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam dan meyakini kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Sehingga umat Islam harus melakukan tahapan-tahapan secara serius dan berkesinambungan melalui proses belajar untuk mempelajari Al-Quran. Kita sebagai umat Islam juga wajib untuk meyakini kebenaran hukum Islam di dalam Al-Hadis. Kedudukan Al-Hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai penguat apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Sehingga kebenaran Al-Hadis ini juga sama dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran sebagai penguat. Sehingga umat Islam di sini memiliki kewajiban untuk meyakini hukum Islam yang tertuang di dalam Al-Hadis. Kita sebagai umat Islam juga wajib untuk meyakini kebenaran hukum Islam hasil ijtihad, yaitu hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid yang memiliki kebenaran yang sah sebagai bagian dari hukum Islam. Karena untuk menguatkan dari hukum Islam yang pertama dan kedua yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sah hukumnya bagi umat Islam meyakini dan mengikuti hasil ijtihad ulama sebagai wujud nyata dari ketaatan kita kepada ulil amri atau pemimpin yang tertuang di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Saatnya kita akan mengetahui bagaimana berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana berpegang teguh kepada Al-Hadis, bagaimana berpegang teguh kepada hasil ijtihad. Maka anak-anakku bisa mempelajarinya dimulai dengan sumber hukum Islam Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Hadis, dan dilanjutkan dengan ijtihad. Kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana cara kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya, dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak dipahami, dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada anak-anakku kelas 10 atas apa yang sudah dipelajari pada kesempatan kali ini terkait dengan sumber hukum Islam. Kita akan bertemu kembali ke dalam materi atau pertemuan yang selanjutnya pada bab yang selanjutnya, yaitu di pendidikan fikih kelas 10 SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari yang merujuk kepada buku dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Cukup sekian dari kami. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.